membisikkan, yang nggak boleh itu kan ngomongin langsung, ya kan? Tapi kalau di dalam nggak diungkapkan, nah ini trik setan ini. Kan belum jadi amal. Belum jadi amal gitu. Padahal itu merusak, mengotori, menghitamkan apa? Hati. Yuk ikut donasi dakwah. Mari ambil bagian dalam mendukung dakwah pemuda Syabab. Donasi bisa disalurkan ke rekening berikut. Jangan lupa untuk sahabat Asyabab sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Asyabab sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam program acara Cafe Talk Obras edisi Akhlak Muslim hari ini. Krisis akhlak telah ditemukan oleh kita di belakangan ini dengan maraknya penyebaran sosial media, mudahnya orang bisa berbicara di sosial media, mudahnya orang berkomentar, mengkritik apapun yang dilakukan oleh orang lain. Namun juga begitu krisis keimanan terjadi juga dalam generasi muda kita. Maka terjadilah juga yang namanya krisis akhlak. Ya ketika orang tidak bisa menyaring apa yang mereka ucapkan, atau bahkan tidak tahu bagaimana mereka beradab dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Apakah itu yang lebih muda, yang seumuran, ataupun juga dengan yang lebih tua dari usianya. Untuk itu hari ini dalam Cafe Talk Obras temanya akhlak muslim, telah kami hadirkan narasumber kami, Ustadz Muhammad Syukran. Terima kasih Ustadz sudah datang sini, jazakallah khair untuk meluangkan waktunya di waktu yang meluangkan waktu di waktu yang sempit. Begitu banyak kegiatan Ustadz menyediakan waktu untuk kami. Alhamdulillah. Baik Ustadz, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Antum gimana? Alhamdulillah ana juga bikhair Ustadz. Masyaallah. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat Asyabab sekalian terkait dengan krisis akhlak nih Ustaz. Ya mungkin Ustaz juga tahu yang tadi telah dimukadimahkan, anak-anak muda sekarang bisa kita katakan krisis akhlak nih Ustaz. Mereka banyak yang tidak tahu bagaimana caranya bersosialisasi baik dengan sesamanya, dengan yang di bawahnya atau bahkan yang lebih tua. Nah ini yang jadi tema pembahasan kita dan menjadi tema kegalauannya teman-teman sahabat Asyabab. Masya Allah. Nah untuk itu izinkan Ana untuk langsung masuk dalam pertanyaan yang pertama. Fadal. Tapi Ustaz, ini pertama masuk dari Akhi Coki. Beliau tinggal di Bekasi. Ustaz, banyak saya jumpai orang yang akhlaknya baik, tapi dia nggak sholat. Nah, dalam Islam bagaimana pandangannya Ustaz? Masya Allah. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ini momen yang berharga sekali kita bisa muwajahah. Mudah-mudahan insyaallah obrolan kita ini Allah berikan manfaat. Amin. Ya, wabil khusus kepada kita semuanya. Dan berkaitan dengan akhlak ini juga, ini bagian hal yang penting di dalam agama kita ya. Apalagi tadi pertanyaannya berkaitan dengan ada orang yang merasa mungkin sudah berbuat baik, tapi sayangnya nggak sholat, Masya Allah gitu ya. Sudah mungkin dia baik kepada teman, tutur katanya baik kepada tetangga, tapi sayangnya dia nggak sholat. Ada di dalam tafsir Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma ya, dan ini dinukil oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, ketika Ibnu Abbas mengomentari ayat di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ya Muhammad itu berakhlak yang mulia. Dan kita tahu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan dari sisi akhlak yang universal. Artinya disuruh kita bahkan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, ketika Ibnu Abbas mengomentari ayat sungguh engkau ya Muhammad berakhlak yang mulia, yang dimaksud dengan khuluqin azim, kata beliau dinun azimun, agama yang mulia. Ini saja sudah menunjukkan kepada kita, kata sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya yang dimaksud dengan akhlak itu agama. Sedangkan kalau bicara tentang masalah sholat, itu berarti bicara tentang masalah agama, betul. Ya kan gitu. Agama bukan sekedar maaf kita baik sama tetangga, kita baik sama teman,
tapi bahkan sholat ini sebuah ibadah yang paling utama. Maka kalau pertanyaannya, ada orang yang berbuat baik tapi sholatnya ditinggalkan, berarti dia sedang bahasa kita, njomplangin, nggak imbang. Nggak imbang ya? Ya kenapa? Atau kontradiktif gitu. Kontradiktif ya. Padahal dalam agama kita itu diajarkan yang namanya hubungan baik itu bukan sekedar hablum minallah tapi hablum minannas, atau bukan sekedar hablum minannas tapi hablum minallah itu jomplang. Ya nggak seimbang. Dan kita sepakat, kata para ulama, bahwasanya sholat itu ibadah yang paling utama. Maka bagaimana akibatnya kalau orang berbuat baik kepada makhluk, tapi sayangnya dia nggak berbuat baik kepada yang menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas sesuatu yang harus kita luruskan. Yang jelas itu agama mengajarkan hablum minallahnya dulu baik, dan hablum minannas itu buah dari hablum minallah. Artinya sholat dulu kita perbaiki, insya Allah dengan cara kita memperbaiki sholat, maka Allah jadikan muamalah kita, akhlak kita kepada sesama pasti baik. Kita kan ingat ada hadis ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak muda, ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, kalau engkau menjaga Allah, pasti Allah akan menjagamu. Dan kata para ulama, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, penjagaan seorang hamba berkaitan dengan penjagaan kepada Allah, yang paling utama adalah menjaga sholat. Siapa yang menjaga sholatnya, berarti dia menjaga kehidupannya. Artinya Allah jadikan seseorang yang sholatnya baik kepada Allah, pasti akhlaknya akan baik kepada manusia. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya dari Akhi Fendi di Bekasi. Tayyib. Ustaz, apakah akhlak yang baik itu merupakan bawaan atau fitrah yang Allah berikan pada seseorang? Ataukah ini harus dipelajari? Artinya dilatih dengan usaha yang kuat, Ustaz. Iya. Tayyib, barakallahu fik. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa akhlak itu memang bisa dua kemungkinan. Artinya ada makhluk atau hamba Allah yang memang sejak lahir dia diberikan akhlak seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ada seorang sahabat yang Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya engkau telah diberikan oleh Rabbmu itu sifat hilm, yaitu halus jiwanya, penyantun. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya memang akhlak itu ada yang memang Allah langsung berikan. Sudah baik ya. Tetapi pada umumnya kalau kita bicara umumnya, itu akhlak butuh dilatih, butuh dipelajari, butuh ada yang menjadi ikutan. Nah, kenapa? Makanya dalam hadis itu disebutkan ketika Nabi menggambarkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu di atas apa? Fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka lingkungan yang pertama berinteraksi dengan dia. Nah, di sini terjadi pembentukan akhlak pertama, itu yang menjadikan dia Yahudi, naudzubillah, Nasrani, kemudian Majusi. Nah, kenapa enggak disebut Islam? Karena Islam itu sudah fitrah. Artinya kalau orang tuanya itu dia mendidik anak-anaknya dengan Islam, dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka nanti anak itu akan menjadi baik, soleh dan solehah. Maka sekali lagi, bukan sekedar bawaan. Memang ada yang Allah berikan dia memang lahir sudah apa? Sudah baik, gitu. Iya kan? Tapi ada yang pada umumnya dia butuh dilatih, dia butuh dicontohkan, sehingga dia kemudian tajrib melakukan itu sampai akhirnya akhlak yang baik itu menjadi akhlak di dalam kepribadiannya. Nah, demikian. Tayyib. Jadi memang pembentukan awal dari orang tua itu ya Ustaz ya? Iya, betul. Memang harus betul-betul dididik dari awal. Betul. Untuk bisa membentuk pemuda yang dengan akhlak yang baik. Iya, gitu. kita ini yang juga peran utama nih orang tua. Antum kan punya anak juga. Ana juga punya anak. Ini bertanggung jawab. Nanti kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Kita mengapakan mereka. Kalau kita mendidik mereka dengan akhlak yang dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan tersenyum. Tapi kalau kemudian kita malah abai, kita sibuk dengan dunia kita, anak-anak kita dididik oleh orang lain, itu kalau baik. Kalau kemudian lingkungannya buruk, maka kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib. Baik Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Fitri di Jakarta. Ustaz, apakah semua suudzon itu dilarang? Termasuk kepada orang yang memiliki gelagat buruk? Masya Allah, tayyib. Barakallahu fiik, tayyib ya.
Apakah semua suudzon itu dilarang? Nah, Ustaz. Hukum asalnya ini jelas dilarang dalam agama kita. Nggak boleh kayak kemudian suudzon. Kalau kita baca di dalam surah Al-Hujurat itu, ya kan? Jangan sampai kita wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan tajassus. Artinya dia cari-cari kesalahan orang, dia berprasangka buruk kepada orang. Itu ya. Hukum asalnya memang dilarang. Walaupun kata para ulama kita bahwa ada hal-hal yang kalau misalkan dimaksudkan untuk kita menjaga diri, kemudian kita berhati-hati, maka ini dibolehkan. Tapi itu pun tidak dikategorikan sebagai berhusnuzan kepada orang. Ya, berhusnuzan kepada orang. Dia hanya menjaga dirinya dari kejahatan orang. Sehingga dia membuat tameng, hati-hati si fulan ini kalau kemudian dia itu suka memang sudah biasanya berbuat buruk, maka kita berhati-hati terhadap dia, bukan berarti kita kemudian bersuudzon terhadap dia, tapi justru menjaga diri kita dari keburukan yang selama ini dia lakukan. Maka di sini kata para ulama, alangkah lebih baiknya seseorang memahami agama ini sehingga dia tahu hukum asalnya itu bahwasanya berburuk sangka memang nggak boleh. Suudzon ya. Ya, apalagi naudzubillah sampai seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas hukumnya haram, nggak boleh gitu ya. Yang diterima itu baik dari Allah, maksudnya sesuatu yang menenangkan hati, atau musibah, ujian, bala yang diterima, dia tetap harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada makhluk tadi yang kita maksudkan tadi kata para ulama bukan bagian dari suudzon, kita menjaga diri supaya kita tidak terkena imbas dari kejahatan yang dilakukan oleh si fulan yang kita maksudkan, dan itu insya Allah tidak termasuk suudzon kepada beliau. Maka dalam kaidah itu kan disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika tadi saya bacakan ayat dalam surah Al-Hujurat, kata Allah wala tajassasu wala yaghtab, itu Allah gandengkan ya, jangan tajassus, mencari-cari kesalahan, dan jangan menggibah. Gibah pada hukum asalnya itu kan dilarang, tapi memang ada yang dibolehkan. Salah satu yang dibolehkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, apabila kita menceritakan seseorang tapi dalam rangka membuat orang banyak itu terlepas dari kejahatannya, itu boleh. Itu tidak gibah. Seorang istri datang kepada seorang yang diharapkan fatwanya keluar, orang alim, istri menceritakan tentang suaminya, kelakuan buruknya. Apakah itu gibah? Enggak gibah. Walaupun yang ceritakan pasti tentang keburukan suami, tapi dia niatkan untuk mencari solusi. Nah, ini bukan gibah. Sama seperti tadi, kalau kita peringatkan, "Hai, hati-hati. Si fulan ini memang kerjaannya sudah bertahun-tahun begitu dan masih belum taubat. Hati-hati." Itu bukan berarti kita berburuk sangka, tapi untuk menyelamatkan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Tentu harus dibarengi dengan bukti yang jelas ya, Ustaz. Betul, harus tabayun. Bukan hanya sekedar prasangka. Kayaknya nih kayaknya gitu, enggak, tapi berdasarkan bukti. Betul. Mungkin yang bicara udah pernah mengalami juga kelakuan buruk orang yang dimaksud, itu bisa dia sampaikan kepada orang, dan itu insyaallah taala tidak termasuk berburuk sangka. Taib, Allahu yahdi. Taib. Baik, Ustaz. Pertanyaan yang keempat dari Akhi Jody di Jakarta. Ustadz, apakah benar bersiul itu dilarang dalam Islam? Karena katanya itu kebiasaan orang musyrikin Quraisy. Apakah itu benar, Ustaz? Ya, tayyib. Barakallahu fiik ya. Nah, kan mungkin afwan, Ustaz. Ada nih yang manggil temannya ciut disiul gitu, Ustaz. Ini itu kebiasaan anak-anak muda ya. Ya, itu, Ustaz. Ya, tapi masih ada sekarang. Ada, Ustaz. Kirain zaman aneh dulu aja, zaman anak Ustaz. muda Itu gitu kan. langgeng tuh, Ustaz. Masya Allah, tayyib. Allahi barik. Tayyib. Sama tadi di dalam surah Al-Anfal itu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Allah melarang ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Yang berhak memakmurkan masjid Allah, maksudnya Ka'bah, Baitullah itu Masjidil Haram, itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah mencela bahwasanya orang-orang musyrik tidak layak untuk memakmurkan masjid Allah ini. Nah, kenapa? Salah satu alasannya karena ternyata kata Ibnu Abbas ya, itu kebiasaan mereka itu ketika beribadah di Masjidil Haram, Allah berfirman wa ma kana salatuhum, dan tidaklah ibadah mereka orang-orang musyrik itu illa muka'aw wa tasdiyah, kecuali dengan bersiul.
Itu dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Nah, Ustaz. Itu Allah katakan justru zaman ketika mereka itu diserahi amanah untuk Masjidil Haram. Itu kebiasaan mereka, satu kata Ibnu Abbas, kalau mereka tawaf sebagaimana yang pernah kita tahu ya, mereka tanpa busana. Nah, Ustaz. Telanjangan. Nah, Ustaz. Kemudian sambil telanjang mengelilingi sambil mereka bersiul. Dan kemudian watas dia bertepuk tangan. Nah, ini juga tambahan nih bahwasanya ternyata kalau kita dapat keterangan dari sahabat Nabi yang mulia ini radhiyallahu taala anhuma, justru itu kebiasaan orang-orang musyrik Mekah beribadah tapi dengan cara bersiul. Maka kalau kita betul-betul ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan kepada kita janganlah kalian man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, meniru-niru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka Nabi memberikan peringatan kepada kita, kalau ibadah itu jangan ngikutin mereka. Nah, termasuk ibadah mereka itu bersiul. Maka tinggalkan hal yang seperti yang sudah sharih, sudah jelas dalilnya, maka bersiul apalagi dalam ibadah ya bersiul dalam ibadah ataupun bersiul dalam halnya lebih baik ditinggalkan. Dan itu bukan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim harusnya memanggil namanya, kan gitu ya, bukan dengan siut-siut gitu kan. Atau saya jujur bersiul nggak bisa tuh. Walaupun kelihatannya kayaknya meletakkan tangan itu kemudian jadi bersuara, ini kelihatannya anak-anak muda kita itu gampang ya. Tetapi ternyata kalau bisa kita sudah ngaji, kita sudah mengaku kita sedang belajar mengikuti sunnah Nabi, maka yang seperti ini ditinggalkan dalam rangka kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebiasaan mereka. Dan sekali lagi Nabi katakan man tashabbaha biqaumin, siapa yang bertasyabbuh, meniru-niru satu kebiasaan satu kaum, maka fahuwa minhum, mereka termasuk dari golongan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis berlaku keumuman ya Ustaz. Artinya termasuk mungkin saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin piara burung nih, mereka kadang-kadang mancing nih pakai siulan tuh. Itu juga berlaku ke umum termasuk itu. Wallahu alam, yang jelas lebih baik ditinggalkan. Kalaupun bukan berarti punya burung nggak boleh ya. Tapi kan kita bisa pakai makanan langsung sehingga dia bersuara atau dengan bahasa kita. Siapa tahu dia memahami bahasa kita kan. Kan betapa banyak hewan-hewan yang kalau dilatih. Nah ini tuh juga tadi tambahan, dia bisa kan? Sama akhlak juga sama, kalau dilatih kita tinggalkan tuh, kita latih udah nggak biasa lagi begitu, lama kelamaan insya Allah kita diberikan yang terbaik oleh Allah. Ya binatang aja bisa kan? Lebih baik kita bicara sama binatang. Ini makanannya, makan. Lama kelamaan dia biasa tuh, ketika kita bawa sesuatu dia pasti makan. Itu insya Allah bisa, insya Allah, tanpa harus bersiul, tanpa harus bersihin. Tayyib, barakallah. Apa Ustaz? Ana izin kita jeda sebentar Ustaz. Tayyib. Ini ada yang harus disampaikan untuk program acaranya Fadal. Ustaz. Baik sahabat official Asyabab, jangan lupa untuk program acara Asyabab official selalu tayang di Badai Isya jam 8 malam insyaallah. Di pekan pertama ada program Jalan Hijrahku, kemudian di pekan kedua dan keempat ada Cafe Talk Obras. Di pekan ketiga ada Crispy, kisah riwayat salaf penguat iman. Kemudian juga tidak lupa juga kami sampaikan untuk sahabat Asyabab yang ingin ikut ta'awun dalam dakwah Asyabab, bisa juga nanti dikirimkan ke rekening di bawah ini. Konfirmasi juga ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Jangan lupa sahabat Asyabab untuk selalu follow IG-nya Asyabab Official, juga subscribe dan lonceng juga untuk YouTube-nya Asyabab. Kemudian saksikan selalu untuk program-program terbaru dari setiap pekannya untuk Asyabab Official di episode-episode yang terbaru. Dan bagi sahabat yang belum sempat menonton kajiannya, di situ juga sudah kami rangkum dalam playlist, jadi teman-teman bisa pilih sendiri mau playlist yang mana yang kira-kira lagi dibutuhkan atau sedang dibutuhkan oleh sahabat Asyabab sekalian. Baik, Ustaz, kita kembali dalam pertanyaan selanjutnya Ustaz. Fadal. Ini dari Ukhti Ayi di Bandung, Ustaz. Ustaz, apakah boleh mengomentari rasa makanan nih? Nah, kemudian bagaimana ini hukum profesi para kritikus makanan, Ustaz? Ini ya, Masya Allah, mengomentari para kritikus ya, atau profesinya kritikus makanan. Apa dalam istilahnya tuh?
memang kritikus makanan. Kritikus ya. Kadang Masya mereka Allah. menulis nih, mereview tentang rasa makanan ini di sini tayyib. Iya, tayyib. Atau sekarang kan banyak nih Ustaz yang punya YouTuber yang datang ke satu restoran atau ke satu tempat yang katanya makanan di sana enak. Kemudian mereka Terus dia cobain dan mereka komentar. berkomentar nih tentang makanan itu. Tayyib, Masya Allah. Ya, tayyib. Barakallahu fiik. Nabi kita SAW itu akhlaknya, itu kalau diberikan makanan, kalau dia enak, Nabi makan. Kalau nggak enak, beliau diam, tinggalkan. Gitu ya. Dan ini kata para ulama hadis memberikan faedah besar betapa agungnya akhlak Nabi hatta terhadap makanan. Kalau itu makanan enak bagi beliau, itu beliau makan. Dan orang yang menyediakannya juga apa? Senang. Walaupun Nabi nggak berkata, tapi kalau makanan yang disuguhkan itu dimakan, itu kan berarti insya Allah enak kan gitu ya. Biasanya kan pada umumnya memang seperti itu dong, ya kan? Artinya orang kalau makan itu, kalau dia lahap, berarti makanannya apa? Enak gitu. Nah, di sini kata para ulama pun bahwa komentar itu sebenarnya nomor yang kesekian. Yang paling penting itu tadi akhlak kita terhadap orang yang menjuguhkan makanan kepada kita, ataupun ya terhadap makanan yang walaupun nggak bicara kepada kita, tapi suatu saat dia akan bicara di hadapan Allah tentang sikap kita, akhlak kita. Ya, kalau memang itu makanan enak, boleh. Kata para ulama kita berkomentar, Masya Allah ini makanan enak banget, boleh. Ya, kalau tidak enak, lebih baik kita sukut, lebih baik apa? Diam. Diam kan? Lebih baik diam. Artinya itu walaupun orang nih yang menyuguhkan, gimana rasa makanannya? Ya kalau tanda kita diam berarti apa? Berarti kurang atau gimana? Itu dia tahu. Bagusnya sebenarnya seperti itu. Tapi bagaimana Ustadz kalau kemudian memang dia itu diminta sama orang, profesinya itu sebagai kritikus makanan gitu ya. Artinya mungkin memberikan masukan supaya makanan memberikan masukan, iya. lebih enak gitu ya, kan. ya kalau memang dia itu kebetulan memang apa istilahnya kuliner ya. Dia suka makan. Kemudian bahkan sekarang ini dia bikin apa? YouTube ya. Dia kemana-mana kerjanya suka makan doang gitu ya, untuk mengomentari makanan dan memberikan info kepada orang banyak. Di sini makanannya apa? Enak gitu ya. Maka ini kalau memang dia sebatas dia memberikan penilaian yang memang apa adanya, nggak apa-apa. Ini hukumnya mubah saja, boleh saja, gitu ya. Cuma pertanyaan kita kadangkala ya ini yang mesti hati-hati bagi para pemuda Islam dan pemudi Islam. Kalau kita punya kayak itu kan sudah menjadi YouTuber, itu sudah menjadi penghasilan juga ya, betul ya. Betul. Kalau bisa pesan saya, penghasilan yang kita dapat pun kalau bisa dari hal-hal yang memang baik dan dari sisi agama juga istilahnya tidak merugikan bahkan menzalimi orang lain, termasuk terhadap makanan tadi. Kalau memang kita katakan itu baik dan itu enak gitu, maka boleh saja dikatakan supaya orang banyak mencicipi, dan secara tidak langsung si yang bersangkutan YouTuber itu kan juga membantu si siapa yang punya usaha gitu. Supaya dia semakin maju. Tapi sekarang persoalannya kalau kebetulan makanannya nggak layak dikunjungi gitu kan, ya mungkin dia bisa pakai bahasa isyarat, ya tidak mengapa. Kalau misalkan dia sudah makan gitu kan, wah di sini ada yang enak nih, yaitu sotonya misalkan. Padahal di situ bukan sekedar soto ya. Nah dia boleh saja mengatakan yang baik saja. Karena di antara ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Yang keluar dari lisan itu kalau bisa yang apa? Baik. Yang baik. Atau kalau tidak bisa auliyasmut, lebih baik apa? Dia diam. Makanya tadi saya buka kenapa Nabi terhadap makanan pun kalau nggak enak dia tinggalkan. Ini kan akhlak yang bagus nih. Gimana Ustaz kalau di YouTube? Ya sudah, mungkin dengan bahasa saya tidak komentar, bisa jadi. Nanti orang akan kebiasaan kalau ada kata-kata isyarat saya tidak komentar, berarti kurang nih. Jadi tanpa harus ini jangan ke sini karena dia ini nggak bagus. Nah, ini khawatirnya malah kita menambah dosa buat kita dengan bahasa-bahasa yang mungkin antum tahulah ya, dipanjangkan. Ini jelas ini jelek banget ini. Ini orangnya kayaknya nggak tahu tentang masakan. Lebih baik nggak usah. Lebih baik kalaupun kita kasih muqaddimah aja di YouTube kita. Kalau saya tidak berkomentar, berarti Anda tahu sendirilah. Tapi kalau saya komentar, ini Masya Allah, berarti Anda layak kunjungin ke sini. Kan itu sebagai isyarat boleh. Allahu a'lam bishawab. Jadi masukan nih ya Ustaz, untuk para reviewer makanan. Masya Allah, YouTube, review ya. YouTuber makanan ya. Tapi banyak ya.
Banyak banget, Ustaz. Banyak, Masya Allah. Sekarang tuh sampai banyak lah channel-channel gitu kita maksudnya bisa khusus cari makanan banyak khusus juga? Makanan, Ustaz. Bahkan sampai ada yang keliling Indonesia untuk memperkenalkan beragam masakan Indonesia lewat channel YouTube-nya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan sambil memperkenalkan tapi akhlak kita juga kita jaga. Nah, ya kan? Sebagaimana akhlak Nabi terhadap makanan tadi. Kalau enak silakan diungkapkan. Ya kan? Tapi kalau tidak enak kasih isyarat tadi aja. Kalau Nabi kan diam. Kalau kita katakan pokoknya kalau no comment Anda tahu sendiri. Gitu, insyaallah. Taib. Siap. Oke. Baik, selanjutnya dari Ukhti Rani di Bandung. Ustadz, ada lelaki soleh yang meminang ana. Namun ana kurang srek dengannya karena pertimbangan dari segi fisik, Ustaz. Ana sama sekali tidak menilai buruk akhlak dan agamanya. Orangnya rajin bekerja dan bertanggung jawab. Sifatnya juga lugu. Apakah ana berdosa jika menolak pinangannya, Ustaz? Masya Allah, wah ini berat nih, ya kan? Tadi enak kita udah makanan. Sekarang tiba-tiba kesini ya. Allah ibarik, Masya Allah. Taib, bagi yang bertanya ini, seandainya datang kepada seorang muslimah, gitu ya, seorang laki-laki yang soleh, ya kan gitu ya, tahu secara maksudnya detail dalam artian dia dapat dari orang ketiga, dari temannya atau dari adiknya atau dari kakaknya, bahwasanya si fulan ini baik agamanya, akhlaknya baik. Memang tuntunan Nabi SAW diterima. Tuntunan Nabi ya. Tetapi ingat bahwasanya tuntunan Nabi ini bukan berarti mengenyampingkan faktor-faktor yang lain. Misalkan faktor karena misalkan ya ada faktor kayaknya fisiknya itu bagi dia nggak srek, wanita itu punya hak untuk kemudian menolak. Boleh saja. Tetapi kalaupun ada wanita yang kemudian datang kepadanya laki-laki yang soleh, agamanya baik, dan informasinya yang nyampe kepada dia valid, maka kalau dia mengikuti Nabi SAW, insya Allah dia akan dibantu oleh Allah SWT dalam pernikahannya. Walaupun mungkin maaf perasaan dia nih, kayaknya yang seperti ditanya tadi nggak cocok gitu. Kalau dia terima, insya Allah dia ditolong oleh Allah SWT. Saya jadi ingat kisah seorang sahabat. Kebetulan lagi belum nyampe nih di pikiran. Ya namanya ya. Itu maaf sahabat ini udah pendek. Dalam sejarah kulitnya hitam. Dan dia tidak punya nasab. Orang tuanya nggak jelas. Itu dikenal oleh para sahabat. Beliau ini siapa ini? Tetapi beliau sahabat Nabi SAW. Ya, ini dikisahkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab beliau, bahwasanya sahabat ini satu saat ditarik oleh Nabi. Ya fulan, kamu nggak nikah? Gitu. Ya, kamu apa? Nggak nikah. Kata beliau, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Udah pendek, hitam, kemudian maaf, orang tahulah di Madinah ini, nasab saya juga gimana. Udah, Nabi biarkan. Besoknya Nabi tarik lagi tangannya. Ya, kamu nggak nikah? Gitu kan? Sama jawabannya seperti hari kemarin. Ya Rasulullah, siapa yang mau dengan saya yang begini kan? Udah. Hari ketiga Nabi langsung tarik, dibawa beliau nih. Ya, dibawa beliau ke pemuka Ansor, sahabat Nabi SAW. Nabi ketuk pintunya ini. Kemudian orang di dalam diberikan salam oleh Nabi, Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh pemuka Ansor ini, sahabat Nabi. Maka orang ini, maksudnya sahabat Nabi ini, Masya Allah pas buka pintu, Masya Allah, rumah siapa, kata beliau, yang tidak bahagia kedatangan apa? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Kata beliau, ya Rasulullah, ada yang bisa kami bantu ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ingin datang ini untuk melamar putrimu. Ya, untuk melamar putrimu. Seneng dia. Ya, dia pikir yang ngelamar Rasulullah. Nih, sementara ini sahabat diumpetin dulu. Nabi ketok pintu, Nabi sendiri gitu kan. Kata Nabi SAW, gimana? Aku datang untuk putrimu, kamu kan masih punya? Iya Rasulullah. Waduh, senang sekali. Tapi kata Nabi, tapi bukan buat aku. Maka Nabi tarik itu sahabat ini, yang pendek, yang hitam tadi. Nabi SAW tarik buat beliau. Kaget. Ya, Masya Allah. Ini tahu nasabnya nggak jelas. Kulitnya hitam, kemudian pendek lagi. Akhirnya kata beliau, ya Rasulullah, boleh izin saya ke dalam sebentar? Saya mau musyawarah sama istri. Gitu kan? Kata istrinya di dalam, siapa yang datang? Rasulullah SAW. Ngapain? Mau minum putri kita. Masya Allah, istrinya juga menyangka Nabi. Gitu kan? Nabi kan?
Nabi, kita kayaknya seneng banget nih, rumah kita kayak bercahaya. Kata saya, bukan buat Nabi. Buat siapa? Buat si Fulan. Istrinya juga tahu kan? Fulan, kaget beliau. Tapi pembicaraan mereka itu didengar oleh putrinya di kamar. Kata putrinya itu, Abah, Ummah, siapa yang datang? Rasulullah nak, gitu kan? Apa maksudnya? Melamar buat engkau. Maka putrinya ini solehah sekali ini. Sambil kemudian beliau membacakan apa? Tidakkah Abah sama Ummah, ketika abahnya sama ummahnya memberitahu, tapi bukan buat Nabi, tapi buat si Julaib. Baru muncul Julaib. Buat Julaib. Kata perempuan ini, kata wanita ini, anaknya ini, tidakkah Abah sama Ummah mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Ini wanita salehah nih, datang kepada kita seorang Rasulullah SAW membawa Julaib kan, udah terima saja. Masya Allah, jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi rumus umumnya memang harusnya seperti itu. Betul. Tapi kalau pertanyaannya kemudian memang dia tidak serak, wanita punya hak juga. Wanita punya apa? Hak. Yang jelas tadi kan sudah disebutkan, katanya walaupun dia tidak menuduh bahwasanya laki-laki ini begini-begini, enggak kan? Wanita punya hak untuk menolak. Tapi hendaklah penolakannya itu, sekali lagi, kalau dia yakin dengan janji Allah, maka dia pasti rumah tangganya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang datang itu, maaf, dari sisi materi, dari dunia itu kurang, dari sisi maaf fisik dia kurang, tapi kalau dia yakin sama Allah, insya Allah Allah akan menolong rumah tangga beliau. Sebagaimana tadi wanita ini dengan Julaib, ternyata apa? Dalam perjalanan waktunya itu baru mau malam pertama, Julaib itu mendengar dentingan jihad dari Allah dan Rasulnya, maka dia izin sama apa? Sama istrinya untuk apa? Jihad. Ikut jihad bersama Nabi SAW. Dan qadarullah, ternyata nggak balik lagi ke rumah istrinya, karena dia jadi apa? Syahid, syuhada. Ternyata kata wanita ini wanita solehah, ternyata suamiku lebih dicintai oleh bidadari di surga ketimbang aku. Masya Allah. Ini mungkin mudah-mudahan yang sedikit ini jadi pelajaran bagi yang bertanya, bahwasanya kalau dia thiqah, dia percaya, yakin sama Allah, ya, dia lebih mengalahkan perasaannya dan dia lebih sami'na wa ata'na, dia dalam rangka, ya Allah, datang kepadaku ini laki-laki yang apa? Soleh kan? Insyaallah agamanya baik, akhlaknya baik, berdasarkan informasi yang masuk, maka bismillah saya terima. Tapi kalaupun dia tidak terima karena alasannya dibenarkan syariat juga, sebab Nabi juga dalam hadis lain apa? Menyuruh juga kan? Betul. Kamu melamar siapa? Wanita Ansar. Wanita Ansar punya sesuatu yang harus dilihat. Lihat dulu. Kalau serak ambil, kalau enggak apa-apa. Itu kata para ulama membolehkan. Wanita punya hak. Wanita ya. Jadi dia boleh menolak. Tapi kalau yang pertama tadi, kalau dia thiqah sama Allah dan Rasulnya, semoga yang seperti itu keluarganya itu dibantu, ditolong oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga menguatkan ukhti Rani di Bandung. Amin. Amin. Tayyib. Barakallah. Baik, pertanyaan yang terakhir sekaligus jadi penutup obrolan kita hari ini di edisi Akhlak Muslim, Ustaz. Dari Akhi Arkas di Bogor. Ustaz, bagaimana hukumnya gibah dalam hati nih, Ustaz? Ya mungkin misalnya dalam satu perkumpulan seseorang bicara tentang dirinya yang baik, kemudian kita tahu nih sebenarnya orangnya nggak kayak gitu, kita nggak ngomong, tapi dalam hati kita, oh lu kan nggak kayak gitu, gue kan tahu lu sebenarnya gimana gitu. Masya Allah, ya, nah ini gimana nih hukumnya kayak gini nih? Allahu Akbar, tayyib ya, tayyib ya. Tadi sudah sempat Ana sebutkan di awal itu, bahwasanya Allah melarang kita apa? Bergibah ya. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian di antara kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri? Dan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya, ini menunjukkan gibah itu dosa besar. Gibah ya dosa besar, bukan dosa yang sepele. Ini jujur kita kasih masukan juga kepada para pemuda dan pemudi Islam nih, bahwasanya jangan menyepelekan gibah karena dosa besar. Sekarang ini banyak orang yang anteng-manteng membicarakan aib orang, gitu ya. Betul. Padahal dia dosa besar, bukan dosa yang sepele. Ya, tapi dia besar. Laisa saghirin, tapi kabir. Dia dosa besar yang harus ditinggalkan. Nah, bagaimana kalau kemudian gibahnya di dalam hati ya? Justru hati itu yang harus kita pertahankan di atas kebaikan.
Karena suatu saat nanti di hari kiamat yang akan ditampakkan itu hati. Ya, yang akan ditampakkan itu hati. Di dalam surah Al-Adiyat yang sering kita baca itu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya melihat nanti Allah akan bangkitkan apa yang ada di dalam kubur, wa hussila ma fis sudur, dan Allah akan buka apa yang ada di dalam dada. Maksudnya hati kita itu akan, dan di hari kiamat kata para ulama itu yang selamat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, termasuk bersih dari penyakit hati. Salah satu penyakit hati itu yaitu bisa dia datang dengan ghibah. Maka ghibahnya di dalam hati, dia mendem. Ya, dia pendem walaupun mungkin dia nggak ungkapkan kepada orang, tapi dia telah meletakkan sesuatu yang sebenarnya berbahaya buat hatinya. Dan ini juga tidak baik. Maka semoga Allah tolong kita kaum muslimin dan muslimat untuk sampai kepada hati pun kalau bisa kita salamatul qalb. Hati kita selamat, bersih, termasuk dari menggibahi orang. Ya sebenarnya sih yang ini ngomong hati ya. Sebenarnya sih dia nggak baik-baik banget. Tapi udahlah, biarin aja. Ntar ketemu ya, sebenarnya dia sih tidak sempurna banget. Ini merusak hati. Lama-kelamaan nanti jadi justru berbahaya bagi hati kita. Kalau bisa kita langsung minta tolong kepada Allah, astagfirullah, kita istighfar, kemudian kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolong hamba agar hati tidak terbersit hal-hal yang seperti itu terhadap saudara kita. Minta sambil, dan isi saja dengan zikir. Kalau ada lintasan khotir hati seperti itu, maka Nabi SAW menentukan fal yata'awwadz billah, supaya kita berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala atas minta perlindungan atas godaan syaitan. Karena sekali lagi syaitan itu kan dia licin. Dia masuk pelan-pelan. Mungkin dia akan membisikkan ke dalam istilahnya kita ya, membisikkan yang nggak boleh itu kan ngomongin langsung. Ya kan? Tapi kalau di dalam nggak diungkapkan, ini trik setan ini. Kan belum jadi amal. Belum jadi amal gitu. Padahal itu merusak, mengotori, menghitamkan hati. Lebih baik kita langsung ini was-was yang nggak benar nih, langsung ta'awudz, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan singkirkan aja. Udah kita berprasangka baik kepada si fulan gitu ya. Semoga itu benar yang dikatakan. Kalau tidak benar, semoga Allah berikan hidayah kepadaku dan kepadanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita selamat daripada misalkan gitu ya, apa sih dia bisanya gitu ya, apa sih dia tenarnya kan gitu, lebih tenar juga kita, misalkan gitu, lebih baik kita malah jadi kayak merendahkan saudara kita. Nah itu dia tadi, jangan-jangan nanti merembet tuh, setan itu pintar itu, nanti merembet. Akhirnya nanti implikasinya apa? Kenyataannya, ketika ada kita ngobrol sama orang lain, jangan dia, kelontar juga. Akhirnya nanti begitu, jadi jangan sampai. Setan ini sekali lagi terlalu licin. Maka kalau udah godaan setan itu, maka tidak ada cara kecuali kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Memang luar biasa, Ustaz. Hidupnya ribuan tahun, Ustaz. Kita puluhan tahun itu. Kalah nih sama setan. Nah, begitu, akhi. Jadi semoga hati kita ini kita jaga. Semoga Allah jadikan kita ini hati yang salim, ya kan? Yang selamat. Allahu ya. Taib. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah kita telah tiba di akhir acara Cafe Talk Obras hari ini. Dan semoga apa yang tadi kita bahas dalam Cafe Talk Obras podcast kita di hari ini menjadi manfaat untuk sahabat Asyabab sekalian. Juga untuk siapapun yang menonton acara kita di hari ini, Ustaz. Baik, Ustaz, mungkin sebelum kita tutup acaranya, Ustaz, Ustaz mau memberikan sedikit rangkuman dan pesan-pesan kepada teman-teman pemuda di luar sana, baik untuk sahabat Asyabab ataupun yang di luar sana yang mungkin Allah sampaikan acara ini ke mereka, entah lewat teman-temannya, sehingga mungkin menjadi jalan hidayah bagi teman-teman sahabat sekalian yang di luar sana. Rangkumannya, Ustaz, sekaligus pesan-pesannya tentang bagaimana akhlak seorang muslim seharusnya. Tayyib, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kalau kita lihat Islam ini ketika pertama kali diturunkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu justru Nabi sallallahu alaihi wasallam membina itu rata-rata anak muda semua, pemuda. Ya, rata-rata semua pemuda. Di awal-awal dakwah Islam itu pemuda. Coba bayangkan Nabi sendiri masih muda, 40 tahun. Semua sahabat itu rata-rata di bawah beliau. Memang ada yang di atas ya.
Ini menunjukkan bahwasanya jiwa muda, pemuda dan pemudi ini ditunggu oleh Islam untuk dia bisa berkontribusi yang positif buat Islam. Jangan sia-siakan masa muda kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi agama kita, bagi akhirat kita. Maka saya berpesan bahwasanya jadilah kita meneruskan risalah para pemuda yang dididik oleh Nabi SAW. Dengan cara bagaimana? Banyak hal kita bisa lakukan. Para pemuda itu jangan ketinggalan untuk menuntut ilmu. Update-nya jangan cuma status. Jangan update status saja, Masya Allah. Betul. Kalau bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Kalaupun qadarullah lagi sedang syar'i nggak bisa hadir, maka yang diupdate yang di handphone itu adalah hal-hal yang memberikan manfaat buat agama kita. Supaya waktu kita dinilai oleh Allah sebagai waktu yang menimbulkan kebaikan, berakibat, berasar, berpengaruh kepada kebaikan kita. Jangan sampai habis waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Maka datang majelis ilmu atau hadiri majelis ilmu supaya para pemuda ini betul-betul seperti para sahabat Nabi yang mereka juga berilmu terhadap agama. Ini jujur kita temui banyak pemuda dan pemudi Islam yang dia mungkin terhadap dunia handphone itu dia berilmu sekali. Tapi terhadap agama, terhadap akhlak, minim sekali. Nah ini kalau bisa tugas kita nih, kita balik nih para pemuda dan pemudi Islam supaya harus kita berilmu tentang agama kita. Yang kedua, di samping kita rajin menuntut ilmu, maka tidak ada cara kecuali kita ikuti pemuda yang terbaik ketika wahyu itu turun, yang bernama Muhammad SAW. Karena kalau kita mengikuti Nabi, udah dijamin itu pasti insya Allah kita berada ala siratal mustaqim. Sebab Allah telah menandaskan dalam ayat yang sering kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Tugas para pemuda nih, jangan ambil istilahnya orang lain sebagai tuntunan. Iya kan? Tapi ambillah Nabi SAW sebagai tuntunan, para sahabat tuntunan, sehingga kita selamat bukan sekedar di dunia, tapi insyaallah taala sampai di akhirat karena kita mengikuti Nabi dan para sahabat. Jadi, kemudian yang ketiga, idolanya diganti, Ustaz. Idolanya harusnya diganti. Jangan artis-artis. Drakor-drakor. Iya, Masya Allah. Apa tuh drakor? Drama Korea. Drama Korea ya. Ya Allah. Begitu banyak. Iya. Habis waktu kita kan? Iya. Habis waktu kita. Maka pesan saya yang terakhir, sekali lagi, dunia ini bagi para pemudi bukan sekedar pemudi, kita semua kan sebentar. Jangan kita sia-siakan yang sebentar ini, tapi kemudian kita malah nanti menangis di hari kiamat karena kita melalaikan waktu kita. Maka ayo Allah berfirman, fafirru ilallah, kembalilah. Para pemuda itu, ayo kita kembali memahami agama. Kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaji agama. Tanya kepada ahlinya tentang agama kalian. Jangan malu. Para pemuda ini kadang jangan malu terhadap agama ya. Termasuk nanya tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Dengan cara yang baik tanya, karena ini berkaitan dengan keselamatanmu wahai para pemuda. Jadi jangan sampai kita kadang suka nggak malu nanya tentang gadget gitu ya, tapi tentang agama kita malu. Allahul musta'an. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wallahu waliyut taufik. Ya, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Amin, insyaallah bermanfaat. Ayo, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Asyabab sekalian, sudah tiba kita di penghujung waktu menutup acara Cafe Talk Obras kita di hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik.